Joel? Joel, no, shit! Halo semuanya, kembali lagi di Keno Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film The Last of Us episode ke-6. Dan buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, boleh kalian masuk di playlist yang sudah saya buat ya. Tanpa lama-lama, mari kita masuk di alur cerita filmnya. Let's go! Cerita film dimulai di 3 bulan sebelum Ellie dan Joel meninggalkan Kansas City. Di sana terlihat seorang pria yang pulang buru-buru dan mendatangi istrinya di rumah mereka. Namun pada saat itu Joel sudah ada di rumah mereka. Joel pun menodong mereka dengan senjata dan menanyakan keberadaan saudaranya Tommy. Namun mereka tidak tahu, tak lama kemudian Ellie pun juga muncul dan mengabaikan perintah Joel untuk menjauhi dari mereka berdua. Joel yang tahu tentang jalur di sebelah barat sungai yang penuh dengan orang-orang yang terinfeksi sehingga mereka menyarankan Joel untuk pergi ke timur. Why did you shoot him? The gun's all the way over there. You made him soup? Yeah, I did. Can I come down? No. What did I just say? Joel, come on, there's like 1,000. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun baru saja beberapa langkah, Joel merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia pun berjuang untuk mengatur napas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk istirahat dan menyalakan api sambil mendiskusikan apa yang akan terjadi di masa depan di antara mereka. Terutama pas Ellie nanti darahnya sudah diambil dan dijadikan vaksin zombie. Joel mengatakan suatu saat ketika wabah ini usai, ia bisa menjadi petani dan peternak domba dan tinggal di rumah sederhana yang tentram. Sementara Ellie suatu saat ingin menikmati semua pemandangan dan menghabiskan waktu untuk membaca semua buku. Setelah itu, Ellie membahas Sam dan menceritakan saat Ellie mencoba menyelamatkan Sam dengan mengoleskan darahnya, namun ternyata gagal. Come down from there, you're gonna break your neck. Keesokan paginya, Joel pun terkejut karena Ellie ternyata sudah bangun. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhasil mencapai bendungan dan sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Kematian. Lalu saat berjalan di pinggir sungai, tiba-tiba mereka dikelilingi oleh sekelompok pria yang menunggangi kuda dengan senjata. Kelompok itu memaksa Joel untuk menjatuhkan senjatanya dan memerintahkan Ellie untuk mundur beberapa langkah. Setelah itu, pemimpin kelompok itu memeriksa mereka berdua melalui anjing yang dilatih untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi. Tetapi secara ajaib, anjing itu tidak merasakan apapun pada Ellie yang kita sudah tahu kalau Ellie itu sudah terinfeksi dari awal. Setelah itu, kelompok itu pun menanyakan apa tujuan mereka ke sini dan saat mereka mengetahui Joel dan Ellie ingin bertemu Tommy, kelompok itu pun membawa mereka berdua ke sebuah pemukiman yang sudah dilindungi benteng. Last chance for a bullet. Now her. Pada saat itulah, Joel kemudian melihat Tommy yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Joel yang memanggil Tommy dan mereka pun saling berpelukan. What the fuck you doing here? I came here to save you. Lalu kemudian Tommy pun membawa mereka untuk makan. Ellie saat itu pun kesal karena banyak anak-anak yang terus mengintipnya. Saking kesalnya, Ellie sampai meminta pistolnya kembali. Namun saat itu wanita ini menjelaskan jika anak-anak itu tidak bersenjata dan wanita ini nama Maria dan ternyata ia merupakan istri Tommy. Ma'am, would it be nice to have a moment here maybe just for family? Maria is family, actually. Oh shit. Congrats. Joel, say congrats. Congrats. Maria pun mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan jika mereka telah 7 tahun tinggal di pemukiman ini. Mereka juga membangun dinding pemukiman ini untuk menghindari para zombie di tempat itu. Mereka itu hidup layaknya sebagai manusia normal, bahkan ada peternak listrik dan sebagainya. Setelah itu, Joel dan Tommy mengobrol 4 mata. Ia pun menjelaskan misinya untuk pergi dengan Tommy. Namun misi itu sekarang agak rumit, mengingat banyak rintangan yang harus mereka hadapi seperti para pemberontak, para zombie, dan medan yang sulit. Joel kemudian meminta bantuan Tommy untuk membawa Ellie sampai ke tempat tujuan mereka, namun Tommy menolak.
Tommy menjelaskan jika Maria saat ini sedang hamil, ia akan jadi seorang ayah dan tidak semudah itu untuk meninggalkannya. Hal ini pun membuat Joel sedikit kecewa, ia pun keluar menghilang entah kemana. Go grab some supplies and be out of your hair in the morning. Di sisi lain, Ellie selesai mandi mendapatkan baju baru dan sebuah surat dari Maria yang menunjukkan lokasi rumahnya. Ellie pun kemudian datang ke rumah Maria. Ia sempat melihat-lihat isi rumah itu. Maria kemudian datang membawakan mantel baru, kemudian sambil merapikan rambut Ellie. Lalu Maria menyarankan Ellie untuk tidak terlalu percaya pada orang lain karena biasanya orang yang paling dipercaya justru akan mengecewakan. Be careful who you put your faith in. Tak lama kemudian, Tommy kembali menemukan Joel di sebuah ruangan. Saat itulah mereka pun kembali berbincang dan Joel menjelaskan bagaimana ia bisa bertemu dengan Ellie. Kemudian bagaimana perjalanan mereka selama ini. Tak hanya itu, Joel juga menjelaskan jika Ellie sebenarnya sudah terinfeksi, namun ia memiliki kekebalan yang berbeda. Bahkan anjing pelacak sebelumnya saja tidak bisa mendeteksi kalau Ellie sudah terinfeksi. Di sanalah ia pun kembali meminta Tommy untuk membawa Ellie ke tempat tujuan mereka, karena Joel merasa di akhir-akhir ini ia sering bermimpi aneh dan tubuhnya juga sering merasakan hal-hal aneh. Mendengar semua hal itu, Tommy akhirnya setuju untuk membawa Ellie esok pagi. We made it as far as KC, but she had to shoot him to save me. Joel kemudian menemui Ellie di kamarnya, namun tiba-tiba Ellie pun marah dan menyuruh Joel untuk keluar dari kamar saat itu. Dengan sangat marah, Joel pun kemudian mengatakan jika Tommy akan menggantikan untuk membawa Ellie. Ellie juga meyakinkan Joel jika ia tahu Joel pernah kehilangan anaknya Sarah, namun ia juga pernah merasakan kehilangan keluarga seperti Joel. Mendengar hal itu, Joel mengatakan jika mereka akan berpisah setelah fajar dan ia pun kembali ke kamarnya pada saat itu. Joel tiba-tiba teringat kembali dengan Sarah, ia pun membayangkan momen saat menghias pohon-pohon Natal dengan putrinya itu. Singkat cerita, keesokan paginya Ellie sudah siap dengan Tommy untuk pergi, namun saat akan mengambil kuda pada saat itu, Joel sudah ada di sana dan memberikan pilihan untuk tetap bersama Tommy atau bergabung dengannya. Dan Ellie memilih untuk bersama Joel. Setelah itu mereka pun bersiap untuk berangkat. Can I borrow that? Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan sambil menunggangi kuda. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam selama beberapa hari. Sesekali Joel kemudian mengajarkan Ellie untuk menggunakan senapan Joel. A deep breath in, slow breath out. It isn't gonna work. It doesn't aim right. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sebuah universitas tempat Firefly. Namun anehnya saat itu tidak ada satupun penjaga di sekitar situ. Dan saat mereka masuk, yang mereka lihat hanyalah monyet. Joel kemudian mengikat kudanya dan mereka pun masuk ke sebuah laboratorium. Setelah melihat lantai bawah kosong, mereka lalu menuju lantai 2 dan kembali menemukan gerombolan monyet serta sebuah peta. Lalu tak lama kemudian Joel melihat 4 orang pemulung berjalan di luar. Dengan cepat mereka pun keluar lewat pintu belakang dan segera menuju kudanya. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang menyerang Joel dan Joel pun berhasil melumpuhkan orang itu, namun sayangnya ia terkena tusukan di perutnya. Tak lama kemudian orang-orang lain pun datang. Mereka pun segera pergi sementara Ellie menembak secara membabi buta untuk melindungi Joel. Joel! Kemudian mereka pun berhasil menghindari kejaran orang-orang sebelumnya. Namun Joel yang kehabisan banyak darah pun saat itu tiba-tiba terjatuh dari atas kuda dan ia tak sadarkan diri. Dan disitulah episode ke-6 bersambung. Dan buat kalian yang penasaran lanjutannya, jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like video ini. Thanks for watching and see you next video.